Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga di akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hari ini kita merayakan Idul Adha, hari Udhiyah, hari penyembelihan, di mana sebagian besar dari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan sebagian yang lainnya dari sejak kemarin kita berpuasa tarwiyah, kemudian berpuasa Arafah, dan kemudian kita melaksanakan sholat Idul Adha di hari ini, dan nanti insya Allah kita akan melaksanakan penyembelihan binatang kurban atau udhiyah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Idul Adha, maka kita tak lepas dari sebuah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Ibrahim dan ananda, anak tercintanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu keluarga Nabi Ibrahim inilah sebagai rule of model, sebagai teladan bagi kita untuk membangun sebuah keluarga, membangun hubungan antara ayah dan anak, dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang robani, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah SAW, memperjuangkan agama Islam dan membuat mulia di kalangan kaum muslimin di tanah air maupun di dunia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tuntunan ajaran Islam disampaikan kepada anak cucu dan kerabat kita, khususnya famili yang sedarah. Sebagaimana firman-Nya, wa andir asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat As-Su'ara ayat 214. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat tersebut di atas dengan tegas merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar memberi peringatan dengan tuntunan agama kepada anak, cucu, keluarga dan kerabat terdekat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di kalangan orang tua yang menyadari bahwa pendidikan yang selama ini diterapkan ternyata berakhir dengan petaka bagi sang anak, keluarga dan masyarakat. Sebagian sistem pendidikan yang selama ini diterapkan ternyata hanya menjerumuskan sang anak ke dalam pikiran yang sempit, tujuan dunia semata, tidak menyertakan masalah akhirat. Dan sang anak menjadi manusia yang hina, semakin menjauhi Islam yang semestinya dipeluk dengan erat-erat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilatun sidatun la yaghsunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menurgai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Allahu Akbar walillahil hamd. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengartikan ku anfusakum wa ahlikum naro adalah didiklah keluarga dan berilah pelajaran. Apa itu pelajarannya? Ialah nilai-nilai agama yang cukup untuk menghadapi hari esok bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengartikannya laksanakan amal taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta suruh anak-anak kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, Islam telah mempunyai konsep tersendiri dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus untuk mendidik serta membimbing para bapak, membimbing para ibu dan para anak agar terjamin kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian semeninggal beliau, jejaknya diteruskan oleh tokoh-tokoh salafus ummah, para sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh. Begitulah seterusnya hingga Islam ini akan tetap abadi. Maka tak lain, marilah kita didik anak-anak kita dengan hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Di antara lain adalah yang pertama, mengajari mereka mengenai rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar melalui faham yang benar, keutamaannya, cara dan buah-buahnya yang benar. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada anak kita, keluarga kita tentang ibadah, tentang fikih sunnah, tata cara wudu, salat sebagaimana salatnya Rasulullah SAW, dan ajaklah anak laki-laki kita untuk pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, marilah kita perbanyak baca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ajarkan baca Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain zikir-zikir yang telah dituntunkan Rasulullah SAW adalah zikir ketika pagi, zikir ketika petang, zikir ba'da salat, sebelum dan sesudah tidur,
sebelum dan sesudah makan, masuk dan keluar masjid, dan ketika bepergian, dan lain banyak sekali tuntunan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita sudah melaksanakannya dan terhindar dari sifat munafik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah kenalkan anak-anak kita kepada kisah para nabi, kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang seterusnya adalah marilah kita didik dengan tuntunan akhlak yang mulia. Di antara lainnya adalah sopan santun, rendah hati, tidak meminta-minta, berani, kuat dan amanah, jujur, tunduk dan patuh, perhatian pada aturan agama, dan peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikan tanggung jawab, ajak dan libatkan anak-anak kita dalam kegiatan agama. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan keluarga kita. Kasihanilah dan cintailah mereka dengan memberikan pendidikan agama kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan keluarga kita di surga nanti yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana firman-Nya di surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak serta cucu-cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka di tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada khutbah kedua ini marilah kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan di surga bagi keluarga yang ketika di dunianya selalu menjaga diri dan keluarganya dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan sebagaimana firman-Nya di surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya dan menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut kepada azab Allah, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu beribadah kepadanya, sesungguhnya Dialah melimpahkan kebaikan bagimu dan lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Maka kita perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Masyaallah muslimin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb yang paling penyayang di antara yang penyayang, semoga Engkau penuhi keluarga kami dengan iman, ilmu, amal, ketaatan dan ketenteraman. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, ya Allah Ta'ala, dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Dia memperbagus kehidupan kita dengan amal-amal yang soleh dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang baik dan mendapatkan kebaikan dan menjauhkan diri kita dan negeri kita yang kita cintai ini dari berbagai keburukan, kekejian dari orang-orang yang jahat, dan menjadikan perjalanan hidup kita menuju Allah Ta'ala sebagai perjalanan yang mudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnika ibadatik. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.